Yo Mina, di video kali ini saya akan membahas salah satu teori yang cukup menarik dari Boruto to Blue Vortex, di mana ada sebuah kemungkinan yang cukup besar mengenai Boruto dan kawan-kawan yang akan terlibat dengan perjalanan melintasi waktu, khususnya ke masa lalu yang akan dikemas dalam arc Kako ni Modoru atau Back to the Past atau kembali ke masa lalu. Teori ini sebenarnya sudah lama muncul di kalangan penggemar, tapi saya baru saja menemukan alasan atau mungkin petunjuk yang sengaja diberikan Kishimoto terkait arc Kako ni Modoru atau kembali ke masa lalu ini. Seperti apa petunjuknya? Tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Dalam manga Boruto to Blue Vortex, kemungkinan adanya arc perjalanan ke masa lalu semakin diperkuat oleh berbagai petunjuk dan elemen cerita yang sudah diperkenalkan hingga chapter terbarunya. Salah satu petunjuk utama yang membuat saya menyadari kemungkinan itu adalah tentang pilihan Masashi Kishimoto untuk memberikan kode gaya pakaian vintage sekitar tahun 1940-an yang bisa kita interpretasikan sebagai sinyal awal dari perjalanan waktu ke masa lalu, khususnya mungkin ke Perang Dunia Shinobi pertama. Kenapa harus Perang Dunia Shinobi pertama? Nanti saya akan jelaskan. Selain petunjuk dari gaya pakaian code, tentunya ada juga beberapa cara, petunjuk atau alasan lain yang mendukung teori bahwa Boruto dan kawan-kawannya akan melakukan perjalanan ke masa lalu. Pertama, kekuatan Jogan. Jogan adalah dojutsu misterius milik Boruto yang sejauh ini jika berdasarkan informasi yang ada dalam animenya, Jogan kita ketahui memiliki kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan dimensi lain, seperti membuka portal ruang dan lain sebagainya. Karena ruang biasanya identik dengan waktu, maka kekuatan ini bisa jadi akan melibatkan manipulasi waktu yang akan berujung pada perjalanan lintas dimensi atau lintas waktu. Di masa depan akan ada kemungkinan bahwa Boruto bisa saja menemukan cara menggunakan Jogan untuk kembali ke masa lalu demi menyelesaikan masalah di masa kini. Bisa juga perjalanan ke masa lalu pun akan memberikan kesempatan bagi Boruto untuk menguji dan mengembangkan kekuatan Jogan dalam situasi yang penuh tekanan dan juga berbahaya. Ini akan memungkinkan Boruto untuk memahami sepenuhnya potensi Jogan dan bagaimana cara terbaik menggunakannya untuk melindungi dunia Shinobi. Kedua, peninggalan Otsutsuki. Klan Otsutsuki memiliki sejarah panjang dan teknologi canggih yang melampaui pemahaman manusia. Mereka memiliki markas atau dimensi mereka sendiri yang berdampingan dengan dimensi manusia. Nah, bisa saja nanti akan ditemukan dimensi khusus yang pernah menjadi markas utama Otsutsuki di masa lalu. Dan di sana akan ditemukan juga salah satu artefak atau teknologi Otsutsuki yang bisa menjadi kunci untuk membuka portal waktu. Boruto yang mewarisi kekuatan Otsutsuki mungkin bisa menemukan cara untuk mengakses dimensi itu dan juga menggunakan artefak atau teknologi itu. Ketiga, naskah kuno dan ramalan. Desa Konoha dan desa-desa lainnya tentunya memiliki banyak naskah kuno yang berisi tentang segala macam sejarah kehidupan di masa lalu atau informasi yang tentunya berkaitan dengan Otsutsuki. Walaupun mungkin dulu mereka tidak tahu Otsutsuki, karena bisa saja saat itu mereka mengira bahwa yang kita sebut Otsutsuki saat ini adalah benar-benar dewa yang mereka sembah. Nah, salah satu naskah kuno tersebut mungkin berisi petunjuk tentang perjalanan waktu atau sebuah ramalan tentang kehancuran dunia, di mana di sana tertulis juga cara untuk mengatasi ancaman besar itu dengan kembali ke masa lalu. Dan hal ini bisa memotivasi Boruto beserta timnya untuk mencari cara kembali ke masa lalu. Keempat, petunjuk dari Sasuke. Uchiha Sasuke sudah melakukan banyak penelitian tentang klan Otsutsuki dan dimensi lain. Mungkin saja dia menemukan petunjuk atau metode untuk melakukan perjalanan waktu. Sebagai guru dan mentor Boruto, Sasuke sangat mungkin memberitahu informasi itu kepada Boruto sebelum dia tergigit Sumeaka dan menjadi Shinjo. Kelima, motif kok. Mungkin saja dia memiliki motif tersembunyi yang terkait dengan masa lalunya. Dia bisa jadi mengetahui rahasia besar dari Perang Dunia Shinobi pertama yang bisa mengubah jalannya pertempuran di masa kini. Mengalahkan Code mungkin mengharuskan Boruto dan timnya untuk memahami dan menghadapi ancaman yang berasal dari masa lalu. Keenam, ramalan Tetua Katak Gunung Myoboku. Ramalan yang pernah diberikan Tetua Katak di Gunung Myoboku kepada Jiraiya dan Naruto sebelumnya ternyata bisa juga diperluas untuk mencakup era Boruto, khususnya Boruto itu sendiri.
di mana ramalan itu mungkin mengindikasikan perlunya perjalanan waktu untuk mencegah bencana besar bisa terjadi. Ketujuh, perjalanan waktu pernah terjadi di anime, walaupun hanya sebatas filler anime, di mana saat itu Boruto dan Sasuke pergi menjelajahi waktu ke era Naruto kecil saat berurusan dengan Otsutsuki Urashiki. Tapi hal itu bisa saja menjadi sebuah bukti bahwa perjalanan waktu bukan hal yang tabu lagi dalam dunia Boruto, dan hal itu bisa menjadi petunjuk juga bahwa kelak filler anime tentang perjalanan waktu itu akan diadaptasi dalam cerita canon manganya dengan alur yang tentunya lebih solid dan menarik. Koneksi dengan Perang Dunia Shinobi Pertama. Perang Dunia Shinobi Pertama adalah titik balik penting dalam sejarah dunia shinobi. Perang itu menjadi titik awal dari banyaknya konflik yang terjadi di dunia shinobi. Banyak pertikaian dan kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi berawal dari perang ini. Dengan kembali ke masa tersebut, Boruto dan kawan-kawannya bisa memahami akar dari banyaknya masalah yang dihadapi dunia shinobi saat ini, dan mungkin akan menemukan cara untuk mencegah atau mengurangi dampaknya di masa depan. Mereka mungkin harus memahami asal mula kekuatan tertentu yang bisa mereka temukan di Perang Dunia Shinobi Pertama sebagai upaya pencegahan kehancuran dunia di masa sekarang. Pada masa Perang Dunia Shinobi Pertama, tentunya banyak artefak dan teknik kuno yang digunakan yang mungkin sudah hilang atau dilupakan di masa kini. Boruto dan timnya bisa mencari artefak atau teknik yang bisa digunakan untuk menghadapi ancaman besar dari Code atau dari para Shinjo. Kekuatan-kekuatan ini bisa juga menjadi kunci untuk mengalahkan musuh yang bahkan jauh lebih kuat dari mereka di era modern. Perang Dunia Shinobi Pertama pun melibatkan banyak shinobi legendaris yang memiliki kekuatan dan keterampilan luar biasa. Boruto dan kawan-kawannya bisa belajar banyak dari para pendahulunya ini, baik dalam hal teknik bertarung maupun filosofi hidup sebagai seorang shinobi. Pertemuan ini pun bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk menjadi shinobi yang jauh lebih baik. Dengan kembalinya ke masa Perang Dunia Shinobi Pertama, Boruto dan timnya pun mungkin bisa melakukan intervensi pada peristiwa-peristiwa kritis yang bisa mengubah jalannya sejarah. Misalnya, mereka bisa mencegah peristiwa tertentu yang menyebabkan kebencian antar desa, atau mereka bisa membantu aliansi yang pada akhirnya membawa perdamaian lebih cepat. Tindakan ini bisa menghasilkan masa depan yang lebih damai dan stabil. Sangat mungkin memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas awal klan Otsutsuki di dunia shinobi. Dengan menjelajahi masa lalu ini, Boruto dan kawan-kawannya bisa menemukan lebih banyak tentang asal-usul klan Otsutsuki dan bagaimana mereka mempengaruhi dunia shinobi. Pengetahuan ini bisa sangat penting untuk mengalahkan ancaman Otsutsuki di masa kini, sehingga Perang Dunia Shinobi Pertama adalah destinasi yang sangat relevan untuk Boruto dan kawan-kawannya dalam arc perjalanan ke masa lalu nanti. Ini bukan hanya karena pentingnya peristiwa tersebut dalam sejarah dunia shinobi, tapi juga karena peluang yang diberikannya untuk mengembangkan karakter, menemukan kekuatan baru, dan mengubah jalannya sejarah untuk masa depan yang jauh lebih baik. Jadi intinya, setelah menemukan berbagai petunjuk dan bukti, Boruto dan kawan-kawannya akan menyadari bahwa untuk menyelamatkan masa depan, mereka harus melakukan perjalanan ke masa lalu, khususnya ke masa Perang Dunia Shinobi Pertama. Dengan bantuan Jogan dan teknologi Otsutsuki, serta panduan dari Sasuke dan juga ramalan kuno, mereka akan memulai misi untuk mengubah jalannya sejarah. Dalam perjalanan ini, mereka akan menghadapi tantangan baru, berinteraksi dengan shinobi legendaris dari masa lalu, dan menggali lebih dalam tentang asal-usul kekuatan yang mengancam dunia mereka. Arc ini tidak hanya menambah lapisan cerita yang kompleks, tapi juga memberikan kesempatan untuk menghubungkan generasi lama dan baru dari dunia Naruto, lalu menciptakan cerita yang penuh aksi, misteri, dan tentunya emosi yang mendalam. Ya, benar, arc perjalanan ke masa lalu ini pun bisa memberikan resolusi emosi bagi karakter-karakter utama. Misalnya, Boruto yang akan menemukan cara untuk berdamai dengan warisan ayahnya yang sejak kecil dia benci. Lalu Kawaki bisa menghadapi masa lalunya sendiri. Hal ini memberikan kedalaman emosional dan pengembangan karakter yang kuat. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.